the breeze. Heartbeats fast with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Masih pada semangat gak? Masih pada semangat gak? Masih. Udah pada makan belum? Udah. Coba semuanya berdiri dulu. Pada semangat dulu. Coba tepuk semangat, apa enggak? Coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ada satu lagi. Ibu contohin dulu ya. Ini buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi tercium. Digulung-gulung, sambil tertawa. Udah kamu dicontohin satu kali lagi ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Coba kita mulai bareng. Semuanya berdiri. Gak boleh. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, sebelum lanjutkan ke materi, baiknya kita berdoa dulu kepada kelas. Siapa yang boleh? Duduk siap, kurang sebelum belajar marilah kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Atina ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami kepahaman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Coba buka sebuah topik B yang membahas tentang wujudnya dan perubahannya. Ada? Nah, materi yang akan dibahas sekarang yaitu tentang memangnya wujud materi itu seperti apa. Topik B. Ada topik B? Bukan lagi topiknya, topik B. Ada? Memangnya wujud materi seperti apa? Sudah ada? Topik B. Sudah ada semua? Nah, memangnya wujud materi itu seperti apa? Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud materi merujuk pada terbentuk fisik yang dapat kita amati dan sentuh. Secara umum materi dapat berwujud padat, cair atau gas. Tiap wujud memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, jadi yang padat, cair dan gas itu termasuk ke dalam materi.
Nah, memangnya wujud materi itu seperti apa? Nah, wujud materi merujuk pada berbagai bentuk atau fase di mana suatu zat dapat eksis. Secara umum, materi dapat berwujud padat, cair, gas, dan plasma. Yang pertama itu sifat-sifat benda padat. Pertama kita akan membahas. Sebelum melanjutkan ke materi, buat video dulu. Kelihatan nggak? Nah, jadi video ini akan membahas tentang tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Teman, selamat datang di video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Hari ini, kita akan membahas yang berkaitan dengan perubahan benda dalam keseharian kita. Sebelum itu, mari kita baca tujuan pembelajaran kali. Siswa dapat mengenali 3 wujud benda padat, cair, dan gas, beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menjelaskan tentang perubahan wujud benda, seperti cair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab perubahan wujud benda, terutama pengaruh panas dan dingin terhadap perubahan tersebut. Nah, sekarang Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Ini ada video yang akan membahas tentang wujud zat. Halo teman-teman, nama saya Dian. Yuk kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengumpul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Sebelumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas bentuk dan ukurannya bisa berubah-ubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batu bata. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras. Pernahkah teman-teman melihat uap dari air yang sedang dimasak? Itulah contoh menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas karena pengaruh suhu panas. Jadi teman-teman, baju basah bisa kering karena air di baju menguap kena sinar matahari. Air laut yang terkena panas matahari akan menguap dan membentuk awan. Kebalikan dari menguap adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair karena pengaruh suhu dingin. Uap air di udara yang terkena suhu dingin akan berubah menjadi titik-titik air kecil yang kita sebut embun. Contohnya, embun di pagi hari yang menempel di daun-daun. Kaca jendela yang berembun saat hujan atau di ruang
sifat. Yang pertama itu sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Yang pertama benda padat. Ada yang tahu apa itu benda padat? Ada yang tahu kan? Ya. Jadi zat padat itu yang memiliki bentuk dan volume tetap, tidak mudah berubah meskipun ada gaya luar yang kecil. Contohnya seperti pulpen, buku, terus apa lagi? Ya, terus ini? Ya, ini termasuk benda padat. Sifat benda padat yang pertama, susunan partikel teratur dan rapat, terus daya tarik antar partikel sangat kuat sehingga partikel hanya bergetar di sekitar kedudukan tetapnya, tidak dapat mengalir dan sulit dimanfaatkan. Terus contohnya apa lagi selain meja, pulpen, terus apa lagi? Kursi, terus batu, apa lagi? Kayu, ya betul, besi. Tadi udah absen belum? Belum ya? Coba siapa yang belum hadir? Yang nggak hadir? Berapa? Cidani, Berapa ya? Terus? Andi, Kenapa sakit? Lukas, Terus yang lagi? Faisal, Rifki, udah panasan. Kenapa? Terus yang lagi? Udah? Banyak sih ya. Bopok dan Kemudian? hujan. Udah? Udah? Apa lagi? Banyak yang besok lah. Kenapa? Sakit, izin. Apa? Nah, udah. Sekarang kita lanjut lagi ke materi. Yang tadi yang pertama itu zat apa? Yang kedua, zat cair. Zat cair itu yang memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya seperti air, terus susu, terus Minyak, apa lagi? Minuman, air. bisa. Terus apa lagi? Oli, ya. Terus apa lagi? Kecap, dan masih banyak lagi. Itu termasuk ke dalam zat cair. Sifat zat cair itu yang pertama susunan partikel tidak teratur dan agak berdekatan. Terus gaya tarik antar partikel kurang kuat daripada zat padat sehingga partikel dapat bergerak secara bebas tetapi tidak bisa saling menjauh. Yang ketiga dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan memberikan tekanan yang sama ke segala arah. Yaitu yang tadi contohnya seperti air, minyak, susu, kecap ya. Ibu punya gambar? Kelihatan nggak? Nah ini termasuk ke dalam contoh-contoh zat padat, zat cair dan gas. Coba sekarang. Belum ya, satu lagi. Yang ketiga itu zat gas. Zat gas yang tidak memiliki bentuk dan volume tetap selalu berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya dan mengisi seluruh ruangan wadah tersebut. Contohnya seperti udara, gas, apalagi? Asap, ya betul. Terus apa lagi? Ya apa lagi? Oksigen. Balon itu termasuk gas. Dan masih banyak lagi. Nah sekarang, belum. Sifat zat gas yang pertama susunan partikel tidak teratur dan berjauhan satu sama lain. Terus gaya tarik antar partikel sangat lemah sehingga partikel bergerak dengan sangat bebas dan cepat dalam segala arah. Mudah dimanfaatkan dan memiliki massa jelid yang sangat rendah. Nah ini contohnya. Buku termasuk ke dalam contoh zat apa? Air? Mencair. Cair. Terus pensil? Hujan? Cair. Terus susu? Cair. Gunting? Jus? Cair. Teh? Cair. Awan? Gas. Gas. Awan termasuk ke dalam gas ya? Terus uap? Gas. Balok es? Cair. Balok es masuk ke dalam zat padat kalau mencair baru masuk ke dalam zat cair. Asap? Gas. Gas. Ya. Lanjut lagi ke tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sok gak apa-apa? Bertanya. Jangan berani bertanya, ibu pasti ada. Ya, tanya apa aja. Ibu kalau ini termasuk zat padat gak? Itu apa aja sok? Boleh. Kalau ada yang mau tanya berdiri dulu ya. Ayo, jangan malu-malu, ayo.
Besi itu termasuk ke dalam saya ambil. Ada apa ada? Ya. Coba ibu mau nanya. Ewan, jam termasuk ke dalam data apa? Benda apa? Benda padat. Betul. Ewan ambil. Kursi termasuk ke dalam benda padat. Benda apa? Padat. Tapi ya dibagi satu-satu. Terus sekarang Cair. terus ke dalam jat apa? Ayo, cair atau padat? Kenapa cair, kenapa padat? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ini terus ke dalam benda padat dan cair. Kenapa? Mana benda padatnya? Apanya? Bawahnya. Kalau dalamnya? Air. Berarti termasuk ke dalam benda air. Nah, sekarang ibu mau bagi kelompok dulu, ada tugas. Jadi 3 kelompok. Ya, bagi kelompok jadi 3 kelompok. Berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Dan 1. Berhitung 2. Ulang lagi dari 1. 1, 2. Ulang lagi 1, 2, 3. Berarti ulang lagi dari 1. 2. Yang nomor 1 coba kumpul di sini. Tadi yang nyebutin nomor 1. Di bawah sebelah sini, di bangku aja. Duduk di bangku sebelah sini. Yang tadi nyebutin itu ini kan. Ya. Coba yang 2 mana yang 2? Sini. Yang 3 di sebelah sini. Nomor 1 tadi nomor 1. Jadi kalian jawab diskusi ke kelompok, jawab 5 pertanyaan aja. 1, 2, 3, 4. Mana kamu satu yang tinggal di sini? Nah, jadi sekarang kalian diskusi. Entar, ibu kasih waktu 10 menit, cukup gak? Jangan dulu. Jadi nanti kalian kalau udah isi soal itu nanti perwakilan kelompok main ke depan. Baca ini soal ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Buat. Saya akan menghasilkan dari kelompok dari kelompok 2. Sebutkan tiga wujud zat yang kamu ketahui. Padat, cair, dan gas. Berikan contoh perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Cair menjadi air. 3. Apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk satu zat dari satu wujud ke wujud lainnya, seperti dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas. 4. Mengapa pentingnya untuk mempelajari wujud zat dan perubahan? Pentingnya untuk memahami bagaimana berbagai bentuk dari sekitar perubahan dan berinteraksi, serta bagaimana memanfaatkan perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 5. Jelaskan perbedaan antara zat dan padat dan zat cair. Jawaban: zat adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap, sedangkan zat cair memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah sesuai badannya. Dan kami mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan dari kelompok 3. Sebutkan yang wujud zat yang kamu ketahui. Padat, cair, dan gas. Berikan contoh perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Cair menjadi air. Apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk suatu zat dari satu wujud ke wujud lainnya, seperti dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Penting untuk mempelajari wujud zat dan perubahannya. Penting untuk memahami bagaimana berbagai benda di sekitar kita berubah dan berinteraksi, serta bagaimana memanfaatkan perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Jelaskan perubahan antara padat dan banyak jawaban. Padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sedangkan dan cair memiliki volume tetap tetapi membentuk perubahan sesuai padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sekarang kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya. Hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok satu. Bagus ya semuanya. Untuk jawaban tadi dikumpulkan di depan ya. Nanti ibu periksa. Jawaban tadi dikumpulkan di depan. Di sini. Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah paham? Coba tadi ibu membahas apa? Wujud itu apa? Wujud materi itu apa? Apa aja yang termasuk dalam materi itu? Gas, terus air, ya itu termasuk dalam materi. Buat contoh dari benda padat apa aja coba? Lampu, untuk Lagi? Saya banyak di kelas itu. Pensil. Iya, ya betul. Terus kamu sebutkan 5 contoh yang air. air, teh, minyak, Ya, terus oli, minuman apa? Sebutkan. Betul, tepuk tangan. Untuk Sutati, Sutati. Tepuk tangan untuk Bungas dan Sutati. Satu lagi, siapa yang mau menyebutkan 5 contoh benda gas? Bisa mau? Ayo, yang mau, yang berani, ayo. Bungas ambil hadiahnya. Hadiahnya. Ya, satu lagi. Benda gas, 5 benda gas. Oh, bisa. Terus, awan, terus apa lagi? Oh, terus kenalan benda padat. Angin, terus apa lagi? Banyak? Dua lagi. Yang suka ada di warung, yang video apa? balon, Oh, ada satu lagi. rokok, Rokok, apanya? Oh, asapnya. Udah paham materi tentang wujud gas dalam cair? Udah. Nah, jadi kesimpulannya setiap wujud zat, padat, cair, dan gas memiliki sifat-sifat unik yang membedakannya dalam hal bentuk, volume, susunan partikel, dan interaksi antar molekul. Sifat-sifat ini mempengaruhi bagaimana setiap wujud zat berperilaku dalam berbagai kondisi, serta relevan dalam berbagai aplikasi praktis dan ilmiah. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebelum ibu tutup pelajaran hari ini.
Tuh di mana kan? Aku kenal. Buku ayo di sini. Di sini kosong. Mau pulang kan? Pulang kan? Dapat berdoa dulu. Sebelum pulang mari kita mulai. Untuk hari ini cukup sekian, terima kasih karena kalian sudah semangat menjalankan. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi. Iya nggak? Mau ketemu lagi? Terima kasih ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.